FTMS CPT. Mr. Ahmad, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Please welcome Mr. Ahmad Rosadi. The time Thank is you. yours. That is my time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good Waalaikumsalam. afternoon, ladies and gentlemen. And again, thank you very much for Mrs. Nina. To all the participants, welcome to the international seminar. I am Rahmat Prasadi. It is my pleasure to be a moderator for this session with topic MFI or Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia as a partner EV and UP TV. So, first of all, I will briefly introduce to all the Mr. Ahmad, participants. I'm Yeah, sorry. Could you level up your voices? okay. Yeah. Anyone hear my voice? Level Hello? up a little bit more. Okay. I think I have already louder my voices. Okay. Okay. Everyone is clear? Is clear? My voice? Is it clear? Yeah, much better. Much better? Yes. Okay. Again, thank you. Thank you, Mrs. Nina. I will repeat again to all participants. Welcome to the international seminar. And I am Rahmat Rosadi. It's my pleasure, again, it's my pleasure to be a moderator for these sessions with the topic GMFE as a partner, EV and UP TV. And first of all, I will briefly introduce our speaker for these sessions. He's from Indonesia. I think some of us already know who is he. Who is he? I'm so sorry. Is a Mr. Hilmi Zada Faidullah MSc. Hello, Mr. Hilmi. Are you there? Yeah, Mr. Ahmad. Okay. Can I Yeah. continue my speech? Yes, of Okay. course. Okay. I just read curriculum vitae from Mr. Hilmi, but uh, I read he just wrote that he is a teaching assistant, but I really do believe that he is a senior lecturer at the Department of Physiotherapy, University of Aisyah Yogyakarta. And let me check again. Okay, he graduated with a bachelor degree of PT from University of Muhammadiyah Surakarta, like me, because we are friends. And he continued also for master degree from University of Gajah Mada, and now he is pursuing of his PhD degree on the Mahidol University. Is it right? Yes. Yeah, and also he wrote about his research interest. Sounds interesting. Ergonomic, fatigue, and biomechanic is expertise, and he already published article to BMC Journal. Oh God, Brazilian Journal of Physical Therapy and Applied Ergonomic, right? Yes. Yeah. So, You had the skill process. Yeah. okay, and I would like to welcome to Mr. Hilmi to deliver his speech. I think it's around 30 or 45 minutes is enough, I think, yeah. And right Yes. after, we have Q&A sessions. And Mr. Hilmi, all the screen is yours. Thank you, Mr. Ahmad Rosadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmad, as a moderator, appreciate to you. Dr. Johan Aras, Excellencies, my teacher, my role model, and the other is the president of the Indonesian Physiotherapy Association. Be our trigger to establish the idea of this organization. Mr. Ahmad, allow me to mix my presentation today, deliver with mixing Bahasa and English. And the other, thank you very much. Terima kasih begitu banyak saya sampaikan kepada Ibu Kustati, Ibu Kustati FTR sebagai Ketua Fisioterapi Daerah Jawa Tengah yang telah memberikan fasilitas kepada kami, Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia, untuk menyelenggarakan acara pada hari ini dan 2 hari ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal ini menjadi bagian dari semua yang terbaik CMFI ke depannya
untuk fisioterapi Indonesia. Kawan sejawat yang berbahagia, pada sesi kali ini, sesi yang singkat saja, sesi untuk perkenalan tentang CMFI, sesi tentang bagaimana organisasi ini nantinya akan bergerak, dan mengapa pada hari ini juga kita mengundang Presiden Ikatan Fisioterapi Indonesia dan Presiden APTV untuk kemudian bergabung dengan kita, dan juga kita mengundang teman-teman dari beberapa negara yang kemudian mewakili pemuda juga di negaranya masing-masing, yang juga sudah hadir di dalam forum kita pada hari ini. Welcome to our brother Mr. Bukhari Putsa from Mahidol University, Faculty of Physical Therapy, in the next session after me, and be the last session in the first session of Seminar International. Bapak Ibu kawan sejawat, saya akan mulai dengan penjelasan sedikit tentang apa itu CMFI dan bagaimana kemudian harapan yang diinginkan oleh kita semuanya, terutama CMFI sebagai mungkin kalau mau disebut sebagai pemudanya fisioterapi yang mungkin sedang banyak belajar juga untuk melakukan banyak hal bagi kontribusi fisioterapi di masa depan, yang kemudian bukan berarti apa-apa. Kami CMFI hanya ingin menjadi the future of physiotherapy, melanjutkan perjuangan Pak Imron dengan Pak Johan dan Bu Pustati dan yang lainnya, untuk kemudian bisa berkontribusi sedikit dan saat ini ingin memberikan kontribusi sedikit, hanya mengasisteni IFI dan APTV serta seluruh senior untuk kemudian mendeliver seluruh program yang sudah baik diatur oleh mereka dalam organisasinya. Dan CMFI kita inginkan menjadi future of physiotherapy ke depan, sehingga kami berharap bahwa semangat yang juga nanti kita bangun adalah kita ingin menjadi best partnernya dari Indonesia Physiotherapy Association atau IFI dan Indonesia Physiotherapy Higher Education Association atau APTV untuk better future fisioterapi di masa yang akan datang. Perkenalan kita hari ini saya akan coba deliver dengan beberapa ulasan, ada 4 ulasan sedikit. Yang pertama tentang bagaimana future fisioterapi di masa yang akan datang is globally. Kita akan coba lesson learned dengan beberapa fisioterapis yang juga sudah bermitra dengan APTV maupun bermitra dengan IFI, dan melihat bagaimana the future of physiotherapy di masa yang akan datang. Kita coba lihat prediksi sampai 50 tahun ke depan. Kemudian about us, about our history, about CMFI history, kemudian our strategic plan yang kemudian dijalankan dalam organisasi kita di beberapa tahun ke depan, dan apa saja yang kemudian akan kita lakukan atau what we do untuk selanjutnya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Imron dan Pak Johan di awal tadi, memberikan semangat dan memberikan trigger terhadap banyak sekali perbaikan-perbaikan atau banyak sekali pengembangan-pengembangan yang objektif dan kritis terhadap keilmuan fisioterapi di Indonesia. Saya akan mulai dengan part yang pertama tentang masa depan atau ke depan fisioterapi, bagaimana gambaran yang kemudian perlu kita sama-sama pahami dan mengapa CMFI ingin ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Teman-teman sejawat yang berbahagia, saya akan mulai dengan satu konsep yang dimunculkan oleh Australian Physiotherapy Council, CEO-nya yaitu Anton Barnett Harris. Australian Physiotherapy Association sendiri dan Council Physiotherapy banyak berkomunikasi dengan IFI maupun APTV di Indonesia. Sehingga kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh APA atau Australian Physiotherapy Association juga menjadi bagian dari apa yang sedang diperjuangkan atau apa yang sedang dicatat oleh IFI dan APTV sebagai bentuk perjuangan di masa yang akan datang. Dan kita coba melihat apa yang disampaikan oleh Anton Barnett dalam beberapa kesempatan di blog maupun di website ataupun di beberapa kuliah beliau. Next 50 tahun ini disampaikan pada tahun 2019 saat peringatan 50 tahun Dewan Council Physiotherapy Australia, yang council ini kalau kita lihat dia memiliki peran sebagai pihak yang mengakreditasi program pendidikan. Jadi seperti mungkin APTV yang kemudian juga
juga punya standar untuk mengakreditasi, atau kemudian mungkin kalau kita saat ini mungkin di dalam dunia pendidikan adalah PTK atau Dikti yang kemudian melakukan itu. Nah, Council of Physiotherapy di Australia juga memiliki peran mengakreditasi program pendidikan fisioterapi di tingkat awal seperti bachelor yang kemudian diselenggarakan oleh kampus-kampus di sana. Dan dia juga bertanggung jawab sebagai penilai kualifikasi serta keterampilan dari fisioterapis itu sendiri yang berkualifikasi dunia atau global, sehingga memastikan bahwa fisioterapi di Australia itu mampu untuk berjuang atau mampu untuk terstandar di dunia ataupun global. Dari apa yang disampaikan itu, dalam perayaan 50 tahun itu, melalui berbagai pertimbangan, mereka memutuskan bahwa cara yang terbaik untuk merayakan pencapaian 50 tahun itu adalah dengan memilih jalan yang di luar dari apa yang biasanya. Artinya seremonial yang kemudian sebagai peringatan 50 tahun itu coba dilakukan dengan jalan yang berbeda. Jadi ada step kontraintuitif yang dilakukan oleh Council Physiotherapy Australia, dan mereka melihat ada lompatan, mereka melihat ada gambaran lompatan yang lebih jauh daripada hanya melihat ke depan. Jadi apa yang telah mereka alami secara historis dan bagaimana masa depan dari fisioterapi di Australia 20 sampai 50 tahun ke depan. Jadi bagaimana 20 tahun, 30, 40, bahkan 50 tahun ke depan yang membuat mereka menyadari kira-kira kita sudah siap atau belum. Ini kemudian jadi juga dasar pertimbangan CMFI untuk kemudian ikut terlibat di dalam perkembangan fisioterapi Indonesia. Jadi bentuk yang kemudian menarik dalam apa yang disetting oleh Anton Behrens dan kawan-kawannya menyajikan prediksi tentang bagaimana 50 tahun ke depan fisioterapi untuk menghidupkan profesi fisioterapi di setengah abad itu. Maka Australian Physiotherapy Council bermitra dengan Maurice Myslowski. Teman-teman sering pebisnis sih biasanya ini yang kemudian sering tahu bagaimana kuliah beliau, atau kemudian beliau seorang motivator bisnis yang cukup ternama. Bahkan sebenarnya bukan hanya motivator biasa, karena beliau adalah futurist. Futurist itu adalah orang yang paling pintar dalam memprediksi masa depan seperti apa. Dia futurist terkenal dan sudah digunakan oleh banyak sekali perusahaan global di dunia. Bersama dengan Joomla itu adalah studio animasi yang juga memiliki grafis yang cukup baik dan sedang berkembang, diakui secara internasional dan banyak sekali memenangkan penghargaan. Dan bersama dengan Physiopedia mungkin teman-teman sudah akrab juga, sering kemudian mengakses websitenya. Ini adalah sumber pengetahuan fisioterapi terbesar di dunia yang digunakan oleh lebih dari 1 juta orang setiap bulan dari setiap negara dunia. Mereka bersama dengan fisioterapi kemudian coba untuk prediksi itu. Apa yang kemudian diprediksi oleh mereka? Di tahun 2040, Australian Physiotherapy Council mendeliver bahwa akan ada setiap manusia nanti, every human, itu akan come dengan own hyper-personalized. Jadi mereka nanti besok pada saat datang ke fisioterapi atau datang ke layanan kesehatan, datang dengan instruksi manual yang sangat personal sekali dan dipersonalisasikan identik dengan mereka. Data yang ada dalam personalisasi diri dia itu diperbaharui dengan teknologi canggih, mencakup bagaimana tubuh mereka, kesehatan mereka, apa yang terjadi dalam pikiran mereka hari ini dengan diagnostik dalam waktu yang real time saat itu juga. Jadi ada X-ray pribadi yang tertanam dalam peralatan tersebut. MRI mungkin juga ultrasound, ada tes darah yang otomatis juga mungkin, yang juga sekarang teman-teman sudah mulai juga menggunakan. Misalnya kalau yang paling umum sekarang menggunakan smartwatch, atau mungkin akan ada lagi banyak sekali di masa 2040 nanti yang mungkin positron emission tomografi atau computerized axial tomography itu, dan penglihatan X-ray itu juga kemudian mampu mendeteksi secara real time, dan kemudian itu terpersonalisasi dalam peralatan yang digunakan secara sederhana oleh orang-orang saat itu. Mungkin juga nanti akan ada sistem panduan dengan kode warna untuk adanya rasa sakit, muncul pain, atau adanya permasalahan kesehatan dan penyakit-penyakit juga mungkin akan real time dilaporkan di 2040 besok. Ya. Dan fisioterapis itu akan menggunakan data itu, menarik data itu untuk merencanakan, melakukan program dan membandingkan perawatan yang sebelumnya dengan perawatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Di 2045, futurist melihat bahwa rehabilitasi yang dilakukan secara integrasi setelah kondisi sakit sebagian besar akan
ada dalam catatan yang sudah tercatat secara otomatis dalam personalisasi tersebut. Sehingga ada masukan-masukan prehabilitasi yang baru untuk mengidentifikasi dan mengobati kondisi sakit sebelum muncul penyakit tersebut, dan ada prediksi-prediksi yang bisa lebih presisi terkait dengan apa yang akan terjadi pada personal body tersebut terhadap situasi kesehatan yang di masa yang akan datang. Nah, pergeseran paradigmatik yang menggerakkan bahwa intervensi fisioterapi besok di tahun 2045 itu kemudian bukan hanya responsif saja terhadap kondisi yang ada, tetapi juga harus proaktif dan praemosi kalau istilahnya. Dan di 2050, seperti apa yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Imron dan disampaikan juga oleh Pak Johan, bahwa hari ini di 2050 besok fisioterapis akan bekerja baik tidak hanya di luar tubuh si pasien, tetapi juga masuk ke dalam tubuh si pasien. Artinya pendekatan biologi molekuler perspektif menjadi bagian yang embedded inside, tidak bisa terpisahkan. Itu yang kemudian menjadi informasi awal tentang challenging dan opportunity yang besar terhadap profesi kita di masa yang akan datang sampai 2050. Nah, untuk mempermudahnya, saya akan sajikan video berikut. Mungkin teman-teman bisa. Baik, Bapak Ibu teman sejawat, video ini diproduksi oleh Australian Physiotherapy Council bekerjasama dengan beberapa rekanan. Meskipun temuan dan prediksi secara spesifik dapat digambarkan dalam video yang sama-sama tadi kita lihat, prinsip utama dalam kondisi kita saat ini, gambaran pembelajaran yang didapat tidak perlu menimbulkan kepanikan terhadap situasi yang akan terjadi ke depan. Dan fisioterapi akan bertahan. Pasti akan bertahan. Fisioterapi juga akan terus berkembang dan pada akhirnya akan terus bergerak, bertumbuh dengan sistem idealisme keilmuan yang diterapkan sesuai dengan apa yang kemudian diprediksi ke depan. Namun juga dalam situasi ini selayaknya seperti profesi industri lainnya, fisioterapi kemudian tidak akan kebal juga terhadap perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian ini akan diubah. Perlu ada inovasi dan perlu di-share agar mampu influence dan eksekusi secara nyata setelah ide konkret itu mengungkap. Untuk peningkatan kepentingan dalam peningkatan perawatan kepada pasien-pasien fisioterapi. Skill-skill dari fisioterapis pun dan knowledge dari praktisi pun juga harus diselesaikan persoalannya. Sehingga tercapainya kesejahteraan pada pasien dan juga fisioterapi berjalan seiring sejalan. Sederhananya, sementara kemajuan teknologi dan dampak kesehatan serta kesejahteraan untuk kemudian klien atau pasien sangat mengubah gambaran fisioterapi, maka perlu pendekatan yang tidak bisa kita lupakan adalah wise atau kebijaksanaan.
berkomunikasi face to face akan tetap menjadi sesuatu yang sakral. Meskipun semua hari ini bisa dilakukan selesai dengan daring. Dan teknologi itu hanyalah perangkat untuk kemudian meningkatkan perlakuan. Ini yang kemudian jadi catatan kita. Meningkatkan perlakuan yang berpusatnya tetap pada manusia. Dengan lebih banyak pendekatan inovasi yang kemudian bisa diterapkan agar dapat mempengaruhi masyarakat, akan mempengaruhi sekitar. Dan dalam gambaran ini kita perlu juga kemudian menelisik sebagai penghiburan untuk profesi kita yang membanggakan tentunya dalam pembelajaran kita yang sudah kita aplikasikan dalam praktek sehari-hari dengan praktek berbasis bukti atau evidence based practice dalam perkembangan yang sangat hati-hati, perkembangan yang terukur. Seperti juga kalau saya boleh mengutip satu part yang ditulis oleh seorang miliarder Inggris bernama Alex Birch dalam buku barunya yaitu Natural Born Learner. Dia mengatakan bahwa jika kemudian robot itu nanti benar-benar mengambil pekerjaan kita manusia, jadi manusia itu kualitasnya nanti kemudian akan dihitung karena kemudian tadi artificial intelligence masuk, virtual reality masuk, maka dampak terbesar dari teknologi pada pembelajaran ke depan mungkin secara paradoks akan mendorong kita menuju kepada sejatinya manusia. Artinya, bagaimanapun perkembangan yang besar terhadap ilmu fisioterapi ke depan, fokusnya kepada fisioterapi itu sendiri dibandingkan dengan gambaran pemeriksaan nanti yang dibantu oleh para robot yang juga diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan fisioterapi di masa yang akan datang. Dari situasi kondisi tersebut, maka saya mengutip juga dari apa yang diturunkan dari informasi tersebut. Mengapa saya ambil Australian Physiotherapy Association? Karena saya melihat bahwa ada tren yang sama perkembangan EV dan UpTV, melihat bahwa tren yang akan terjadi masa yang akan datang. In published physiotherapy, kalau kita berbicara otonom, pada 2025 apa memunculkan satu gambaran yang kemudian utuh, yang kemudian berhubungan dengan 8 penggerak strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi bagaimana fisioterapi di publik di masa yang akan datang. Dan ini gambaran ini dimunculkan oleh apa dalam setting Australia yang menghadirkan peluang maupun tantangan untuk layanan fisioterapi di publik. Nah, Indonesia juga tergambar akan mengarah pada kondisi ini karena kemudian ada kemiripan yang kemudian sedang disetting juga oleh profesi EV maupun UpTV di masa yang akan datang. Yang pertama, kalau kita melihat 8 strategi yang lingkaran di luar, ada perubahan populasi kebutuhan atau changing population health need, kebutuhan kesehatan populasi yang berubah. Mengubah kebutuhan dari kesehatan populasi, di mana populasi yang menua dan berkembang akan ditandai oleh kondisi yang lebih kompleks, kemudian kebutuhan kesehatan kronik juga membutuhkan satu pendekatan baru yang harus up to date untuk perawatan kesehatan. Kemudian heightened consumer expectation, bahwa harapan konsumen yang terus meningkat. Konsumen komunitas kita adalah konsumen yang kemudian masyarakat heterogen. Pihak ketiga atau dalam hal ini mungkin secara gampang kita sebut saja asuransi atau BPJS atau pemberi dana juga akan punya tuntutan lebih banyak tentang tingkat kualitas, tentang pilihan, tentang value atau nilai dari layanan kesehatan yang kita berikan sebagai solution terapi. Ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Johan juga sebagai informasi bahwa ada citra diri atau citra profesi yang kemudian harus dimunculkan untuk memantaskan diri karena ada harapan konsumen yang meningkat sejalan dengan kondisi yang kemudian berkembang. Kemudian yang ketiga adalah changing workforce, tenaga kerja yang kemudian berubah. Konstruksi fisioterapis yang kemudian berubah, bahwa tenaga fisioterapi masa depan akan lebih beragam dengan perubahan generasi, kemudian dalam ekspektasi mereka yang berbeda-beda dan berubah terhadap pekerjaan dan tempat kerjanya, ini menjadi bagian sebagai tantangan tersendiri. New model of care, model perawatan baru yang nanti juga akan menjadi bagian dari suksesor. Ini kemudian diaktifkan lagi oleh teknologi baru, kemajuan dalam penelitian, bukti-bukti terkini. Layanan fisioterapi di masyarakat itu perlu memberikan perawatan yang fokusnya dengan cara baru yang notabene menggunakan evidence based practice. Kebaruan itu diinginkan untuk kemudian menjamin layanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan lebih besar kolaborasi dengan profesional kesehatan lain. Lagi-lagi seperti apa yang disampaikan juga Pak Johan tadi, bahwasanya tidak mungkin diselesaikan sendiri. Ini juga termaktub di dalam strategic. Yang kelima,
Keinginan kenapa kemudian CMFI harus berhadir bersama untuk support EV dan APTV ada layanan baru yang kemudian akan mungkin muncul dan disediakan di masa yang akan datang. Karena ada situasi yang baru, kasus yang baru, kondisi-kondisi kebaruan-kebaruan yang lain, ada agenda-agenda reformasi kesehatan yang kemudian akan menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Lingkungan kompetitif di organisasi swasta dan organisasi nirlaba yang kemudian lebih banyak berperan. Mereka-mereka yang kemudian notabene adalah LSM atau kemudian organisasi di luar kesehatan secara organik lebih berperan dalam delivery pelayanan kesehatan di masyarakat. Itu menjadi tantangan tersendiri juga. Kemudian reformasi di dalam sistem kesehatan. Ini yang fokus pada pencapaian nilai yang lebih besar dari sistem kesehatan masyarakat yang luas. Maksudnya adalah integrasi layanan, perawatan, dan peran yang diperluas untuk proses kontestasi dan commissioning layanan akan membentuk kembali bagaimana cara fisioterapi memberikan layanan publik dan bagaimana itu kemudian diatur dan bagaimana nanti kemudian itu disampaikan untuk masyarakat. Kemudian yang ketujuh, sumber daya sistem yang terbatas itu juga menjadi bagian dari tantangan dan challenge di masa yang akan datang. Berbagai faktor ekonomi baik di dalam maupun di luar sistem perawatan kesehatan untuk publik atau masyarakat ini akan meningkatkan tekanan juga pada pendanaan yang tersedia untuk jasa fisioterapi seperti tadi sudah disampaikan juga beberapa fisioterapis kita di lapangan. Dan yang terakhir tentu kemajuan teknologi, advance in technology ini kemudian mengarah pada mega trend atau tren yang mega ya, konektivitas, mobilitas, data digital yang besar yang dampaknya baik pada komunitas yang lebih luas dan organisasi layanan kesehatan baik itu rumah sakit, klinik yang kemudian akan hadir baru sebagai sebuah peluang-peluang yang kemudian akan memberikan layanan fisioterapi untuk publik. Artinya ke depan yang memberikan layanan fisioterapi di publik tidak hanya yang ada mainstream hari ini, tetapi akan ada banyak sekali. Nah, layanan masa depan yang kemudian oleh apa itu in public 2025 didefinisikan sebagai services of the future itu akan didefinisikan dalam fitur 7 kunci fitur. Yang pertama yaitu di tengah ada pendekatan yang berpusat pada pasien dan didorong oleh nilai. Artinya semua intervensi fisioterapi yang kemudian diarahkan oleh fisioterapi di Australia pun nanti akan di Indonesia. Pusatnya adalah pasien. Pertimbangan value, pertimbangan preferences itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ini juga adalah bagian dari salah satu dari 3 faktor di mana evidence base itu tersampai di dalam layanan kesehatan. Kemudian keahlian klinis yang nanti akan lebih luas. Kemampuan dari fisioterapi punya keahlian yang lebih luas, akan lebih mendalam, akan lebih presisi. Kemudian yang ketiga, terintegrasi di seluruh sistem. Itu yang kita inginkan. Bahwa ini bagian dari fitur yang diinginkan juga oleh Australia. Dan pemimpin, manajer yang cukup kuat itu juga kemudian menjadi support system. Secara digital terhubung, kekuatan dalam pembelajaran dan penelitian yang nanti akan kemudian banyak dilakukan oleh APTV, kemudian model dari tenaga kerja atau fisioterapis yang kemudian diubah pada kebaruan. Ini menjadi bagian dari sekelumit informasi di mana sebagai cendekia seperti yang disampaikan oleh Pak Imron dengan Pak Johan sebelumnya, kita harus mampu mengambil peran, mempersiapkan diri dalam next agenda kita sebagai seorang fisioterapi, banyak hal yang kemudian menjadi PR kita ke depan. Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia atau Indonesian Physiotherapy Youth Scholar didirikan September 8, 2020. Ini bertepatan dengan World PT Day. Dan kita berupaya untuk mengguiding teman-teman muda fisioterapi yang kemudian jadi represent fisioterapi Indonesia muda. Sekali lagi kami memberikan penegasan bahwa organisasi ini menginginkan menjadi partner terbaik untuk EV dan APTV. Dan salah satu dari apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu dari beberapa aktivitas what we are do untuk kemudian menjamin idealisme keilmuan itu terjaga. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kemudian dalam pelaksanaan di sesi pertama ini ada hal yang kemudian kurang begitu menyenangkan buat teman-teman semuanya yang hadir, karena memang kita bukan I.O. seminar maupun workshop. Seminar, workshop, dan diskusi keilmuan yang kemudian akan kita lakukan terus ke depan juga tidak berfokus pada situasi ini, karena fokus kita adalah bagaimana goal yang diinginkan oleh organisasi kita fisioterapi yang kemudian jadi soul of voice fisioterapi Indonesia dan organisasi APTV sebagai soul of higher education fisioterapi di Indonesia itu kemudian bisa berjalan seiring sejalan.
Dan kita ingin mampu memberikan sumbangsi sebagai inovator yang akan membuat program-program itu menjadi lebih menarik. Kita juga berupaya untuk menjadi influencer dan eksekutor ide-ide yang kemudian sudah muncul oleh teman-teman muda. CMFI dan akan kemudian beroperasi non-profit organization, dan kita concern pada maintain scientific idealism dalam clinical practice. Histori sedikit tentang CMFI. First inspired oleh IFI dan APTIVI tentunya. Jadi diskusi yang mendalam yang kita lakukan dengan Presiden IFI dan beberapa lecture yang kemudian diberikan oleh Dr. Johan Aras di beberapa kesempatan tentang bagaimana program pendidikan fisioterapi itu menjadi meyakinkan dengan kualitas yang baik akan muncul kemudian cendekia atau fisioterapi yang kemudian baik ke depannya. Begitu juga apa yang disampaikan Presiden IFI tentang bagaimana pentingnya menjaga idealisme keilmuan agar mampu menjaga sustainable science vision untuk better future. Nah, kondisi ini kemudian yang menjadikan teman-teman di beberapa kampus untuk berinisiasi bagaimana mencoba untuk menciptakan cetak biru dan framework dari organisasi ini. Dibantu juga teman-teman yang ada di rumah sakit, kemudian kita coba untuk munculkan CMFI sebagai bagian dari support system yang akan dengan sangat terbuka mensupport APTIVI dan IFI yang notabene adalah organisasi resmi yang ada di Indonesia untuk kemudian mampu menjalankan semua program atau memudahkan program dengan lebih baik di masa yang akan datang. Strategi plan yang kemudian dilakukan, visi kita sebagai organisasi ingin menggerakkan idealisme luhur semua cendekiawan muda fisioterapi. Tujuannya adalah untuk memberikan satu pencerahan di masa yang akan datang. Karena kita menginginkan ada jaminan kualitas kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat dan juga tentunya bangsa. Untuk menjalankan visi tersebut, maka kami berupaya untuk menjalankan beberapa misi untuk mencapainya. Yang pertama, kami berupaya mempersatukan semua teman-teman muda fisioterapi seluruh Indonesia dalam idealisme kita sebagai seorang fisioterapi, baik itu nasional maupun internasional. Dan kita berupaya mempromosikan standar yang tinggi dalam praktik fisioterapi yang sudah disampaikan oleh IFI maupun APTIVI terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, juga penelitian fisioterapi. Kemudian yang ketiga, kita berupaya memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi yang kemudian mampu menjamin terwujudnya idealisme keilmuan dari fisioterapi itu sendiri. Kerjasama juga akan kita bangun dengan organisasi nasional maupun internasional, dan kontribusi pada peningkatan kesehatan global juga akan coba kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Apa saja yang kita lakukan, menjadi slide juga saya yang terakhir untuk memperkenalkan CMFI. Saat ini yang coba akan kita lakukan adalah kita berupaya untuk tetap tangguh dalam beberapa tahun ke depan. Tangguh ini adalah akronim yang kemudian kita buat dalam menyusun program kerja kita. TA yang pertama adalah kita berupaya memperbaiki fondasi atau menata fondasi kita untuk mampu memberikan kepastian bahwa apa yang kita lakukan, sistem kerja organisasi akan baik dijalankan, ruang idealisme luhur yang mencerahkan bisa kemudian tercapai. Kemudian yang networking atau N-nya adalah best networking, kita membangun jejaring dalam memperkenalkan organisasi ini dan cita-cita luhur kita di level nasional maupun internasional. Dan gerakan mencerahkan adalah akan ada rangkaian aktivitas kerja untuk meningkatkan karakter idealisme luhur pada setiap anggota CMFI. Dan gemar ilmiah, ini adalah bagian dari yang kita lakukan hari ini di kesempatan kita yang pertama dalam acara. Gemar ilmiah ini adalah aktivitas diskusi ilmiah untuk menjamin idealisme luhur organisasi dan brainstorming ide-ide baru yang kemudian bisa menjadi catatan-catatan kita untuk menyusun program, mensukseskan program IFI dan APTIVI ke depan. Kemudian Unity Program adalah aktivitas menyatukan semua perbedaan dalam dunia fisioterapian, baik itu keilmuan maupun sumber yang kemudian nanti akan jadi satu harmonisasi yang apik untuk menjadi fisioterapi yang muncul menjadi satu dan tentunya mencerahkan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kita juga tidak melupakan humanitarian program dalam tangguh. Program ini support kemanusiaan sesama dalam lingkup nasional maupun global, seperti mungkin kejadian-kejadian pandemi seperti ini yang mungkin menjadi bagian dari fokus kita juga di masa yang akan datang. Tangguh menjadi bagian dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan semua teman sejawat di sini juga kemudian mampu untuk memberikan sumbangsih dan membantu kami untuk kemudian mampu menjadi partner terbaik untuk IFI dan APTIVI. Di akhir, saya ingin menyampaikan pesan atau take home message yang kemudian kami bawa.
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau di sesi tadi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka Bapak Muhammad Ali Imron mengatakan bahwa CMFI sebagai kaum muda fisioterapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dan tidak berhenti pada seminar-seminar serta workshop-workshop. Sepakat Pak, bismillah, kita akan kemudian berupaya semaksimal mungkin akan menjawab keraguan medical sciences tentang keilmuan kita, dan kita berupaya maksimalkan diri kita masing-masing untuk kemudian menjadi fisioterapis yang mampu menumbuhkan trust dan menunjukkan identitas kita sebagai fisioterapis yang fokus pada movement and function. Dan itu semua kita lakukan agar kita memiliki double impact, kolateral maupun centrifugal effect pada community. Itu take home message dari IFI yang kemudian kami bawa sebagai organisasi baru, dan melalui APTV, Dr. Johan Aras juga memberikan beberapa catatan yang kemudian menjadi take home message. Terima kasih Pak Johan, bahwa kita akan membantu support juga apa yang bisa kita lakukan untuk segera mewujudkan pendidikan S2 fisioterapi dan spesialis, dan sikap profesionalisme pada praktek private itu harus ditingkatkan. Dan CMFI harus mampu hadir juga untuk menyokong secara nyata IFI dan APTV menunjukkan itu secara objektif dan kritis. Dan ini kemudian berjalan seiring sejalan lebih serius pada peningkatan citra fisioterapi Indonesia. Baik, teman sejawat, itu profil sedikit tentang cendekiawan muda fisioterapi Indonesia. Mungkin jika ada diskusi, saya kira mungkin tidak terlalu banyak diskusi karena apa yang saya sampaikan tadi lebih banyak kepada penyampaian bagaimana visi kita ke depan dan apa yang kemudian menjadi dasar latar belakang organisasi ini kemudian hadir. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden IFI dengan Ketua Umum APTV bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari suksesor fisioterapi di masa yang akan datang, menjadi lebih objektif, menjadi kritis, dan menjadi berpikir sintesis lebih banyak untuk kemudian menjamin keilmuan itu terus berkembang di masa yang akan datang, bahkan sampai 50 tahun ke depan, seperti apa yang juga di-setting oleh Australian Physiotherapy Association. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Mas Rahmat Rosadi. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas paparannya. Saya membuat satu catatan kecil terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hilmi berkaitan dengan paparannya hari ini tentang tulisan Alex Bird, ya Pak Hilmi kalau tidak salah. Jadi beliau menulis bahwa robot ke depan itu akan mengganti pekerjaan manusia. Saya teringat ketika saya tahun 2015 di Polandia, di salah satu klinik kecil, itu ada robot yang saya tanya sama pembimbing, ini robot buat apa? Ini robot untuk bisa melatih yang kita bisa fungsikan untuk PNF. PNF bisa ya kita bisa aplikasikan PNF ini untuk gerakan. Oke, selesai. Dan kita tahu semua bahwa kalau beberapa artikel tentang SR atau meta analisis saat ini banyak yang menyebutkan bahwa virtual reality itu punya signifikan yang positif dibandingkan exercise yang kita berikan gitu. Khususnya pada anak-anak gitu, karena anak-anak mungkin secara virtual lebih tertarik dengan exercise yang kita menggunakan virtual reality. So ini tantangan ke depan dan bahasan ke depan. Baik, ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan atau kita lanjut mungkin lebih kepada support informasi aja mungkin Mas Ahmad kalau pertanyaan. Kan ini masih ada Pak Johan juga, saya minta tanggapan beliau juga terhadap apa yang menjadi mimpi kita bersama ini kayaknya. Baik, silakan. Baik. Halo, assalamualaikum, Nanda Ade Hilmi, luar biasa, Masya Allah. Oke. Sukses Ade Hilmi, luar biasa. Mudah-mudahan. Oke, kami sebagai APTV sangat mengharapkan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama, saya sudah ucapkan tadi. Mudah-mudahan ke depan lebih eksis lagi, lebih oriented lagi, sehingga betul-betul bisa mensupport bagaimana perkembangan fisioterapi Indonesia. Ada satu hal yang kecil yang saya ingin sampaikan dan mohon dipertimbangkan. Kalau salah, tolong saya dikoreksi. Di Makassar ini, sosialisasi fisioterapi itu sedemikian cepatnya terjadi. Bukan karena orang Makassar itu hebat, tidak. Tapi sesungguhnya ada komitmennya. Apa komitmennya itu? Setiap kami ketemu dimanapun kami selalu ucapkan salam fisioterapi. Apa itu? Ucapan sebutan Fisio. Misalnya Fisio Johan, Fisio Hilmi, Fisio, dan seterusnya. Dan ternyata di Makassar ini dokter pun sudah menyebut kita Fisio.
Saya ingat perawat dulu, ternyata mereka dikenal karena membudayakan sebutan nurse. Lalu kenapa fisioterapi? Tidak. Jadi di Makassar ini kalau sampai Anda datang ke sini, Ade Hilmi kalau datang ke sini, kalau ketemu dengan mahasiswa atau siapapun di Makassar, sampean pasti disebut Fisio Hilmi. Atas dasar itu seluruh masyarakat pada umumnya di sini yang datang di klinik atau di rumah sakit sudah menyebut kita dengan sebutan fisio. Ini adalah salah satu upaya untuk dayakan secepatnya fisioterapi dikenang oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, clinical research. Ini kekurangan kita. Saya pernah diskusi dengan beberapa profesor di UNHAS. Beliau mengatakan, Johan, bagaimana kamu bisa dikenal? Yuk, enggak ada tuh. Apa tulisan-tulisan kalian tentang riset, tentang jurnal mana tuh? Apa yang kalian bikin? Cobalah bikin itu, lalu tampilkan secara internasional. Kalian pasti dikenal. Jadi teman-teman yang sedang praktek, apalagi yang ICMI, apa ini, Ikatan Cendekia Muda Seluruh Indonesia, budayakan yang namanya clinical research. Saya ini Denda, sudah 13 klinikal yang saya bikin, klinikal, dan sudah 7 yang saya jurnalkan. Masa kalian mau dikali dengan orang tua seperti saya? Siap, Oke, ini. Siap, Pak Iwan. Ya, jadi itu saya kira kemudian scientific idealisme ini penting sekali. Sukses Adinda Hilmi beserta kawan-kawan. Saya sangat berharap, harapan saya sangat besar pada kalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain? Ada tambahan? Baik, saya kira kalau tidak ada tambahan, saya akan cukupkan untuk materi sesi yang ketiga ini dari pembicara Bapak Hilmi Zadafetullah. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Nina. You can just continue to the next speaker, Mas Rahmat. Okay, thank you. Yes. So, Assalamualaikum, Brother Bukhari. Are you there? Yes, Waalaikumsalam. I'm here. Okay. Nice Can to you see you. hear me, right? Nice to see you. Yeah, nice to see you too. Oh, how doing? I'm good. Okay. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Even we are in the virtual event, right? Okay. I'm Rahmat Rosadi. I will be your moderator during your speech. And first, I will introduce yourself. I will just let me check about your curriculum vitae. So this session you will be talk about breaking up prolonged sittings during work from home. And second, Mr. Bukhari is like senior lecturer from Department of Physical Therapy from School of Health Science, Mae Fang Luang. Mae Fah Luang, yes. Mae Fah Luang University at Thailand. Yes. Also, he graduated from bachelor's, master degree from University Mahidol University, and right now you're also pursuing your PhD degree at Mahidol University. And your research interest is a lot more about the musculoskeletal and biomechanics. Is it right? Yes. Okay. So 45 minutes or 1 hour, you can deliver your speech, and after that we have Q&A sessions. And again, all the screen is yours. Okay, thank you very much. Okay, let me share the screen. Can you see my screen sharing? Right. Yeah. I can see. Yes, I see that. Okay, thank you very much. Okay.
firstly, I would like to say Assalamu alaikum and good afternoon, everyone, and all audience from Indonesia. And I have to say thank you for Hilmi, my friends, to inviting me to sharing what we are doing or what I am doing in the research. And this is my maybe the last session for today, right? Yep. Yeah. Yeah. Okay. It will be a little bit academic. My session